Anak muda yang baru mulai bisnis biasanya punya satu penyakit, ngerasa paling ngerti semuanya. Disuruh belajar pajak, belajar operasional, cara gimana ngelola SDM, ngatur modal, pasti jawabannya nanti deh, gampang itu. Aku dulu juga sama, ngeyel dulu baru nyadar setelah kena masalah. Tenang aja, aku lagi nggak nyindir siapa-siapa, ini juga refleksi untuk diriku sendiri. Setelah 10 tahun berbisnis, aku belajar satu hal, kita nggak harus jago dulu untuk mulai berbisnis. Yang penting jangan pernah berhenti belajar. Kalau kamu ngerasa relate sama fase ngeyel ini, stay sampai akhir karena ini bisa nyelamatin bisnis kamu. Berhenti belajar itu bukan cuma kesalahan, tapi jalan paling cepat untuk ngehancurin diri sendiri. Ini serius karena hidup gak akan pernah berhenti ngajarin kita sesuatu. Hi guys, I'm Henny. Welcome to the Couplepreneur series. Itu kita ngerasa paling jago, paling ngerti, itu bisa jadi tanda bahaya, apalagi buat kalian yang lagi bangun bisnis. Kadang kita pasti mikir, gue udah ngerti semuanya, bisnis ini udah jalan, ngapain belajar lagi? Padahal mindset kayak gitu bikin kamu stuck di tempat yang sama. Kita jadi diam di tempat sedangkan orang lain udah pada lari. Terus harus ngapain? Jawabannya simple, tetap belajar. Tapi sebenarnya, belajar itu gak bikin kita pinter sepenuhnya. Ada pepatah yang aku suka banget, dia bilang gini, semakin kita belajar, semakin kita ngerasa bodoh. Maksudnya, ini bukan bodoh beneran ya, tapi karena ketika kita mau cari tahu, ketika kita mau belajar, kita semakin sadar bahwa dunia ini luas banget dan banyak hal yang kita nggak tahu. Rasa bodoh itu justru tanda kalau kita lagi berkembang, karena kita sadar kalau ilmu itu nggak ada ujungnya dan zaman akan terus berubah. Fun fact, orang yang rajin belajar biasanya lebih rendah hati, karena mereka tahu selalu ada hal yang bisa dipelajari dari manapun dan dari siapapun. Kebalikannya, orang yang sombong, orang yang arogan, itu biasanya menutupi diri dari kesempatan belajar. Kalau kamu suka insight kayak gini, jangan lupa subscribe dulu biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Oke, lanjut. Gak peduli kamu ada di level setinggi apa atau seberapa pintarnya kamu, kalau kamu berhenti belajar, berarti kamu juga berhenti berkembang. Aku dan partnerku dulu ngerasa udah tahu semuanya, tapi ternyata dunia berubah lebih cepat dari kemampuan kami untuk bisa ngikutin. Dan baru terasa kalau rasa udah ngerti, itu ternyata jebakan berbahaya. Sekarang, setiap ketemu orang, aku selalu ngosongin gelas dulu, karena kadang insight-insight berharga itu datang dari orang-orang yang gak terduga. Bisa jadi dari orang yang lebih muda, dari tim sendiri, atau bahkan dari orang random yang kamu ajak ngobrol di cafe. Dan makin kesini, aku makin sadar kalau setiap orang punya pengalaman unik yang bisa jadi pelajaran buat kita. Aku sendiri sampai hari ini masih terus belajar, kadang lewat buku, kelas, mentoring, atau nyoba hal baru yang aku nggak ngerti sama sekali. Dan yang lucunya, ilmu yang paling berharga itu datang dari hal-hal yang sederhana. Kayak aku lagi ngobrol sama tim, ternyata mereka punya sudut pandang yang berbeda, punya ide yang lebih fresh, dan ada hal-hal yang mereka lebih paham daripada aku. Makanya aku selalu coba untuk buka telinga, buka hati saat ngobrol sama siapapun, entah itu sama klien, sama tim, atau sama orang random yang aku temui secara nggak sengaja. Dari situ aku makin yakin gak ada alasan untuk berhenti belajar, apalagi kamu seorang pembisnis. Itu alasan kenapa setiap kali aku belajar hal baru, aku nggak nganggap itu sebagai beban, tapi sebagai bahan bakar. Karena bisnis cuma bisa berkembang kalau orang yang ada di baliknya juga terus berkembang. Dan kalau kamu nggak mau kelewatan konten seputar bisnis and self growth, nyalain lonceng notifikasi sekarang ya. Nah, kalau ngomongin soal bisnis, ini jadi 10 kali lebih penting. Karena gini, bisnis akan terus bertransformasi. Setiap tahun, bahkan setiap bulan tren berubah. Cara orang belanja berubah, teknologi makin canggih, kompetitor makin kreatif, dunia digital makin inovatif. Kalau kita sebagai owner atau leader diem aja nggak upgrade ilmu, ya siap-siap aja bisnis kita juga akan ketinggalan.
Sering banget aku ngeliat bisnis yang dulunya rame, sekarang perlahan jadi sepi. Bukan karena produknya jelek, tapi karena ownernya berhenti belajar. Bisnisnya tetap jalan pakai cara yang lama, padahal itu udah nggak efektif buat marketnya. Cara jualannya masih kayak tahun-tahun sebelumnya, padahal customer behavior udah berubah. Akhirnya, karena nggak bisa ngikutin perkembangan zaman, bisnisnya jadi berhenti juga. Kita ambil contoh yang paling dekat, yaitu Nokia. Dulu, mereka adalah raja di pasar. Semua orang pakai. Tapi, karena mereka ngerasa udah cukup besar, mereka berhenti belajar, berhenti berinovasi, dan akhirnya telat untuk beradaptasi. Dunia pindah ke smartphone. Yap, yang kamu pegang sekarang. Tapi, mereka masih nyaman di zona lama. Akhirnya, brand yang udah sebesar itu akhirnya tumbang juga karena mereka berhenti belajar dan berhenti berinovasi. Contoh lain yang lebih modern yaitu Netflix dan Blockbuster. Blockbuster ini dulu nguasain pasar rental film. Netflix bahkan pernah ngajuin kerjasama tapi ditolak karena dianggap bisnis modelnya itu nggak jelas. Sekarang Netflix jadi raksasa di dunia streaming, sedangkan Blockbuster hanya tinggal sejarah. Semua contoh itu punya pola yang sama, merasa udah paham, udah ngerti, udah tahu, udah pinter, sampai lupa belajar. Dan di dalam dunia bisnis, lupa belajar berarti kamu ngasih peluang ke orang lain untuk ngegeser kamu. Kalau kamu mau belajar lebih dalam mindset bisnis seperti ini, jangan lupa cek video-videoku sebelumnya ya setelah ini. Pada akhirnya, satu hal yang membedakan bisnis yang bertumbuh dan bisnis yang berhenti adalah pemiliknya yang mau terus belajar. Karena setiap ilmu baru akan ada jalan yang baru. Dan setiap orang yang kita temui selalu punya sesuatu yang bisa bikin kita naik level. Dunia bisnis itu bergerak cepat. Tapi kabar baiknya, selama kita terus belajar, kita nggak akan ketinggalan. Kalau kamu ngerasa video ini ngasih perspektif yang baru dan kamu suka topik seputar bisnis, relationship, and self-growth, jangan lupa like, comment, and subscribe biar kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. See you!